Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fitri Alia dari kelas B nomor induk mahasiswa 2108110046. Jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah membaca yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat sebuah bacaan. Untuk itu, diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Dalam membaca kritis, pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis. Jadi, membaca kritis ini merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam mengenai informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Karakteristik membaca kritis: berpikir dan bersikap kritis, dan meningkatkan minat baca. Membaca kritis pada dasarnya merupakan langkah lebih lanjut dari berpikir dan bersikap kritis. Adapun kemampuan berpikir dan bersikap kritis meliputi 1. Menginterpretasi secara kritis. 2. Menganalisis secara kritis. 3. Mengorganisasi secara kritis. 4. Menilai secara kritis. 5. Menerapkan konsep secara kritis. Adapun teknik meningkatkan kemampuan membaca kritis. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan. Kedua, kemampuan menginterpretasi makna tersirat. 3. Kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Keempat, kemampuan menganalisis isi bacaan. Kelima, kemampuan menilai isi bacaan. Dan yang terakhir, kemampuan mengkrit bacaan atau mencipta bacaan. Waspada perhiasan beracun. Borneo itu bisa saja terjadi bila pengagum perhiasan itu tak teliti saat membelinya. Niat hati ingin cantik, malah penyakit yang melirik. Hal ini disebabkan karena adanya bahan-bahan beracun yang menempel di perhiasan, terutama yang harganya murah. Geoecology Center, California, Amerika Serikat, menyelenggarakan penelitian dengan membeli sejumlah perhiasan dari beberapa tempat di Amerika Serikat. Seorang peneliti, Jeffrey Weidenhammer, ahli kimia dari Ashland University, menemukan dari 99 perhiasan tadi, 25% diantaranya mengandung bahan berbahaya di atas batas yang ditentukan oleh Komisi Perlindungan Konsumen. Bahan berbahaya tadi antara lain timbal, kadmium, kromium, merkuri, dan arsenik. Bahan berbahaya tadi terendus melalui pemandaian sinar X. Penelitian ini juga menemukan adanya kandungan logam yang mudah meleleh pada perhiasan. Bahan-bahan beracun tadi amat beresiko mengontaminasi anak-anak, sebab mereka yang acap tertarik untuk membelinya. Efek langsung yang bisa ditimbulkan adalah gatal dan iritasi pada kulit. Ide pokoknya yaitu niat mempercantik diri dengan perhiasan ternyata bisa berdampak menyakitkan, karena tidak semua perhiasan itu aman untuk digunakan. Karena ada beberapa perhiasan yang mengandung bahan-bahan beracun melewati batas yang ditentukan Komisi Perlindungan Konsumen. Implikasi ide pada kesimpulan baru yaitu penggunaan perhiasan untuk mempercantik diri ataupun untuk kepentingan yang lain sekarang harus lebih teliti. Perhiasan terutama yang harganya murah belum tentu aman untuk digunakan. Penilaiannya menurut saya setuju dengan cantik itu menyakitkan untuk para pengagum perhiasan jika tak teliti saat membelinya. Sebab efek langsung seperti gatal dan iritasi pada kulit yang merasakan pasti si pemakai perhiasan yang mengandung bahan beracun yang jika dibiarkan terus-menerus akan berbahaya untuk si penggunanya. Sebab akibatnya yaitu
sebab dari penggunaan perhiasan yang tak teliti saat membelinya malah bisa mengakibatkan bukan cantik tapi penyakit. Sebab dari pemakaian perhiasan yang beracun, terutama penggunaan untuk anak-anak, akibatnya sangat berisiko untuk kesehatan. Organisasi dasar tulisan 1. Pembukaan berisi tentang pengantar bahwa perhiasan itu bisa menimbulkan penyakit. 2. Isi berisi tentang alasan-alasan mengapa perhiasan ini dapat menimbulkan penyakit bagi si penggunanya. Ketiga, penutup berisi tentang siapa yang paling rentan menggunakan perhiasan beracun ini dan efek langsung yang ditimbulkan. Dampaknya, dampak dari pemakaian perhiasan yang mengandung bahan-bahan beracun bukan cantik, tapi penyakit, terutama penyakit kulit. Kesimpulannya, sebelum membeli perhiasan, hendaknya telitilah perhiasan tersebut bukan karena cantik atau buruknya, ataupun mahal atau murahnya perhiasan tersebut, tetapi apakah aman untuk dipakai dan tidak mengganggu kesehatan, sebab tidak semua perhiasan aman digunakan. Demikian pembahasan membaca kritis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.